Halo sahabat Fomentik, kali ini gue mau ngebahas lagi mengenai apa yang gue lakukan ketika gue mengikuti lisensi D PSSI kemarin. Jadi kemarin udah bahas sampai hari kedua ya. Nah sekarang masuk ke dalam hari ketiga. Jadi di hari ketiga seperti biasa kita pagi pasti melakukan yang namanya praktek, dan yang sorenya kita melakukan yang namanya materi kelas. Nah di materi praktek kali ini yang gue mau bahas ya, kalau materi kelas agak susah sih gue mau ngebahasnya. Materi praktek yang gue lakukan yaitu yang pertama kita mempelajari, sesi pertama mempelajari yang namanya principle of defending gitu, principle of defending. Nah di principle of defending ini kita melakukan beberapa kali latihan. Jadi latihan yang akan kita terapkan kepada anak didik kita di SSB nanti. Walaupun gue sampai sekarang belum ada di SSB, gue lagi mau mencoba sebenarnya mencoba mencari ilmu, mencari konsep baru mengenai sesuatu hal yang bisa gue lakukan untuk sepak bola Indonesia. Ya salah satunya bentuk komitmen gue kepada sepak bola Indonesia. Dan kemarin pun gue kepikiran akhirnya, ya udah, atau gue coba buat aplikasi yang bisa ngebantu para coach SSB untuk membantu mereka mendidik anak didiknya gitu loh. Jadi SSB mungkin kan nggak punya asisten pelatih lah, mereka hanya satu orang pelatih dan juga beberapa anak didiknya, atau mungkin dua kalau yang bagus SSB-nya. Tapi kalau yang SSB kecil, mereka nggak punya asisten pelatih. Nah, gue mau coba bikinkan sebuah aplikasi yang bisa membantu mereka dalam melatih anak didiknya. Tapi ya nggak tahu, nanti kita lihat bisa jalan apa enggak. Nah, balik lagi ke hari ketiga lisensi DPSSI, gue belajar yang namanya defending. Dalam permainan defending ini gue melakukan praktek yang namanya bertahan. Jadi bertahan ini dibagi-bagi macam-macam karena situasi di lapangan akan berbeda-beda. Jadi ada yang pertama kita 1 lawan 1, ada juga 2 lawan 2, ada juga kondisinya kita 1 lawan 2 yang istilahnya kita kekurangan orang, bukan, kita kalah dari jumlah orang. Dan ada juga bertahan dengan posisi 2 lawan 1 yang sebenarnya kita unggul dalam bertahan. Nah, masuk ke dalam 1 per 1 dulu ya. Dalam 1 lawan 1 yang udah pasti coaching point dari bertahan tuh banyak banget ya. Gua agak lupa, tapi yang paling sangat penting adalah body shape gitu. Jangan sampai body shape kita kalah, dan kita harus mengarahkan mengarahkan body shape-nya lawan ataupun yang kita tahan itu supaya tidak mencapai di kaki terbaiknya mereka. Kita harus arahkan ke kaki lemahnya mereka. Misalnya dia kuat di kanan, kita arahkan ke kanan. Kalau misalnya dia kuat di kanan, kita arahkan ke kiri gerakannya. Kalau misalnya dia kuat di kaki kiri, kita arahkan ke kanan gerakannya. Itu salah satu faktor penting dari body shape. Nah, coba dilihat dulu ya seperti apa nih dokumentasi yang berhasil gue dapat. Nah, habis defending 1 lawan 1, kita masuk ke dalam praktek yang itu 2 lawan 2. Nah, di dalam defending 2 lawan 2 ini ada yang namanya prinsip. Yang satu adalah press. Sebenarnya dalam defending ada prinsipnya adanya pressing, terus ada cover, dan juga ada balance gitu loh. Jadi ketika kita bergerak dalam 4 garis sejajar, satu orang yang melakukan press, satu orang melakukan cover, dan 2 orang lagi melakukan balance supaya seimbang dan
ketika pemain lawan melakukan switch play, kita masih tetap bisa melakukan itu. Nah, dalam prinsip bertahan 2 lawan 2 sebenarnya karena secara jumlah adalah sama, ya mau nggak mau kita harus bisa mengarahkan pemain yang kita press ke arah teman yang mengcover kita. Nah, walaupun kita berhasil dilewati oleh pemain lawan misalnya, yang pemain yang cover kita harus siap langsung menutup gerakan dari pemain lawan. Jadi memang harus selalu menjaga tingkat kedalaman dan jarak ya. Jadi mengcover itu bukan berarti menemani teman kita yang lagi ngepress lawan, tapi lebih ke arah menjaga jarak dan melihat situasi. Nah, kalau misalnya memang ada kesempatan, dia akan bantu masuk melakukan menciptakan 2 lawan 1 yang akhirnya unggul dalam hal jumlah, dan juga dia menjaga jarak supaya ketika dia dilewati bisa di cover, ataupun ketika berhasil diambil oleh pemain lawan, kita ngebantu untuk melakukan transisi. Jadi sangat penting sebenarnya, dan kadang-kadang banyak kan orang masih mikir masalah man to man marking, tapi kalau dari Indonesia lebih menerapkan yang namanya zonal marking. Nah, coba lihat dulu dokumentasinya 2 lawan 2 ya. Nah, setelah kita melakukan praktek 2 lawan 2, kita melakukan praktek lagi yang namanya defending dengan kondisi 1 lawan 2, ataupun kita kalah jumlah. Dan setahu gua dan yang gue dapat dari pelatihan kemarin, yang paling bagus sekarang melakukan defending itu adalah Van Dijk ya, Van Dijk. Pemain bertahan yang paling bagus melakukan pertahanan 1 lawan 2. Nah, kuncinya dari pertahanan 1 lawan 2 ini ialah kita tidak terburu-buru untuk melakukan pressing. Kalau kita terlalu terburu-buru melakukan pressing, akan gampang sekali untuk dilewati, dan akhirnya malah membuat tim kita jadi kesusahan karena mereka akan unggul jumlah. Yang kita lakukan adalah melakukan delay. Itu yang paling penting poinnya di sini. Melakukan delay dengan mencoba untuk melihat situasi. Memang itu harus dihasilkan dari latihan yang baik dan juga dari pengalaman dalam pertandingannya. Ketika kita melakukan delay, kita mencoba untuk menahan supaya jalur passing dan jalur shooting mereka bisa tertutup. Dengan melakukan pressing, dengan melakukan pergerakan sedikit mundur, body shape yang cukup baik, dan itu akan membuat pemain dari lawan mungkin gagal mendapatkan kesempatan. Nah, coba dilihat dulu dokumentasinya seperti apa ya. Nah, setelah 1 lawan 2, sebenarnya ada 1 poin lagi, yaitu poin defending ketika kondisinya adalah 2 lawan 1. Nah, di dalam bertahan 2 lawan 1 ini udah jelas sekali ya. Sebenarnya pemain bertahan unggul jumlah, harusnya mereka bisa melakukan pergerakan menutup 1 pemain bertahan. Tapi ingat sekali, ketika
melakukan pressing jangan sampai terlalu dekat karena nanti bisa terjadi yang namanya fall. Apalagi kalau kita main 2 lawan 1, peluang untuk fallnya cukup besar sekali. Nah, itu yang banyak terjadi sebenarnya sekarang kondisinya. 2 lawan 1 dia fall. Nah, ketika 2 lawan 1 kita harus bisa menjaga jarak juga, jangan terlalu dekat. Yang satu lagi mengcover dan siap-siap melakukan yang namanya pressing ke ini. Ketika ada kesempatan langsung lakukan pressing, tapi jangan sampai fall. Itu yang banyak kejadian. Tapi untuk dokumentasi gue entah kenapa kayaknya nggak ada. Mungkin kayaknya itu gue lagi yang praktekin kali ya. Gue lupa deh. Gue lupa apakah gue praktek apa enggak. Tapi dokumentasinya nggak ada. Tapi intinya prinsipnya ketika 2 lawan 1 kita sudah menang jumlah, kita harusnya bisa menutup pergerakan dari lawan untuk melakukan kombinasi atau melakukan passing ataupun melakukan skill individu. Kita harusnya bisa mampu menahan itu. Tinggal bagaimana kita ngelatihnya nanti. Tapi jangan sampai fall. Itu yang jadi bahaya karena ketika biasa kita udah menang jumlah tapi masih fall. Oke? Mungkin itu dulu untuk hari ketiga. Sebenarnya ada materi lagi yang selanjutnya yaitu mengenai attacking, tapi sepertinya kita masukin ke dalam part kedua aja ya untuk yang attacking di hari ketiga. Oke? Terima kasih sudah nonton video ini. Saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.